Teman-teman tahu nggak sih sebetulnya angka itu sebetulnya nggak ada di dunia ini, ya. Kalau ini kan pulpen ya, ada nggak? Bisa kelihatan nggak saya megang pulpen? Kelihatan ya? Pulpennya ada nggak? Ada ya, dan kita tahu bahwa ini pulpen kan? Bener ya? Bener nggak sih? Oke. Kalau bener, tolong reaction love-nya. Coba pakai reaction love. Reaction love, Desiana, kamu malah jempol. Love-nya dong. Asik, kan jadi seru nih kalau dikasih love ya. Nah, ini kalau ini ada ya pulpen. Kalau handphone ada. Minyak tawon. Kelihatan nggak nih saya pakai minyak tawon? Kelihatan ya, udah tuanya ya. Suka gara ratel ya, suka arah ratel. Emang udah tua kayak gitu. Tapi walaupun udah tua, saya sama Raihan kayak yang seumur ya, dari segi tampilan lah ya. Ah, berarti antara saya yang masih muda mukanya atau Raihan yang boros ya. Tergantung skincare ya. Kalau semakin bisa belanja skincare mas semakin ini kan. Tadi kan bisa kelihat ya, pulpen sama minyak tawon. Tapi ada yang pernah lihat ini nggak? Di mana angka nol? Ada yang pernah lihat nggak? Di dunia ini di mana gitu? Angka nol. Satu, ada yang pernah lihat nggak? Dua, coba raise hand atau boleh open mic yang pernah ngelihat angka nol, satu, 2, 3, 4, 5 sampai 9 di dunia ini. Ada nggak? 5. Ada yang pernah lihat nggak angka ini di dunia? Halo? Kok ini pada diam ini teh? Kok pada diam aku nyanyi lagi nih. Cintaku. Hah? Ada yang pernah lihat nggak? Halo? Pak, Hah? kenapa? Nggak, Enggak. nggak ya, nggak ada ya. Seru ya. Kenapa nggak ada ya? Karena ini sesuatu yang benar nggak sih? Nggak ada ya nggak? Kita nggak betul-betul pernah melihat ini karena dia cuma simbol. Cuman simbol ini tuh, cuman simbol. Ya kita buat-buat, nggak ada. Jadi dulu sebelum Al-Farabi menemukan angka 0 sama 9, kita mengikuti angka-angka Romawi ya. Makanya kalau satu kan begini ya, terus kalau dua begini, gitu kan ya. Kalau 5 begini, kalau 7 berarti begini ya. Kebayang saya pengen nanya misalkan NIM-nya Denira. Denira NIM-nya berapa? Jadi VII, kebayang ya? Kalau belum ada angka ini nih, belum ada angka yang atas, berarti kita nyebutinnya yang bawah. Terus ada C, ada M. Karena ini apa? Ini cuma simbol. Simbol dari apa? Simbol dari dunia. Ya, simbol dari dunia. Dunia itu maksudnya gimana? Ya yang kita lihat aja. Gitu. Misalkan saya nanya ke Muna. Muna Tiara, coba open mic-nya dulu. Iya Pak, Eh, Raihan ganteng nggak? ganteng soalnya cowok. Cowok ya. Nah, dari skala 0 sampai 10, berapa nilai Raihan? Eh, Jangan 6, 2 atau kasihan nanti. 6 Pak. 6. Oke. Oke, cukup tahu ya. Oke, cukup tahu Muna lah. 6 ya. Oke. Nah, katakanlah saya nanya lagi ke Dwi Cahya. Raihan berapa kira-kira? 7 Pak. 7 ya. Oke, 7. Tapi kira-kira sama nggak sih 6 dan 7 ini kira-kira sama atau beda? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Kalau seberapa baik Raihan, Regita, seberapa baik? 0 sampai 10 Pak. 10. Hah? Berapa? 10. 10. Wah, sesama orang baik pasti ngasih nilai yang baik ya. Seberapa ngeselin Raihan, Deta? Det, Iya Pak, seberapa ngeselin? Raihan seberapa ngeselin? 2. 2 ya. Oke. Kebayang ya kita udah membuat simbol dari sesuatu yang sangat abstrak ya. Ganteng itu kan abstrak ya. Sebuah nilai yang nggak bisa kita nilai sebetulnya. Ya. Kebayangkan kalau Raihan itu 6 atau 7, mungkin saya 10 ke atas berarti kan? Ya, baiknya gitu maksudnya. Kebayang ya? Jadi nilai itu sesuatu yang sewenang-wenang
Cuman simbol aja. Jadi kita ini lagi mempelajari sebuah simbol. Nah, makanya masuk ke satu materi yang kemarin sempat saya share ke teman-teman ya. Ada yang namanya nominal. Tahu nominal? Nominal tahu kan? Udah pernah belajar ya? Sesuatu yang cukup dikasih angka aja. Ya, kayak misalkan katakanlah saya punya rumah. Rumahnya Jalan Kenangan nomor 1 misalkan ya. Jalan Kenangan nomor 1. Nah, terus Afni punya rumah juga. Jalan Kenangan nomor 5. Apakah berarti rumahnya Afni itu 5 kali lipat lebih gede daripada rumah saya? Belum tentu ya. Tapi ini tuh berarti hanya menamai aja. Ngasih label bahwa itu tuh nomor 1 rumahnya dan yang Afni nomor 5. Nggak ada maksud lain. Cuman itu aja. Jadi ketika kita membangun simbol, membuat simbol dan memperlakukan itu sebagai nominal, ya nggak ada maksud apa-apa, gitu ya. Misalkan saya mau ganti laki-laki jadi angka 1, perempuan jadi angka 2. Boleh nggak? Boleh kan ya, kalau di Excel boleh aja kan, nggak masalah. Gitu. Makanya bukan cuma angka ya, bahkan huruf pun, huruf aja itu juga kan sebuah simbol ya, karena di Jepang kan ada huruf yang kayak gini, di Arab ada ma misalkan ya, nun, itu kan beda-beda. Nah, ini nominal. Kalau kita memperlakukan data, terserah kita aja sebagai simbol aja. Nah, mulai ada nilai yang berbeda kalau masuk ke yang namanya ordinal. Ya, oh satu bagian itu punya nilai yang lebih dari bagian yang lain. Itu namanya ordinal. Kalau satu hal punya nilai yang lebih daripada yang lain. Nah, ini ordinal bukan nih yang tadi yang kegantengan. Ordinal bukan? Ordinal ya. Karena buat siapa nih yang jawab 7 tuh tadi saya lupa. Dwi ya? Yang jawab 7. Iya. Bedanya 1 kan. Berarti lebih tinggi daripada 6. Iya kan ya? Walaupun kita nggak tahu tingginya tuh tinggi banget apa enggak ya. Kan beda banget nih. Level pedas 6 sama level pedas 7 bedanya segimana kan kita nggak tahu. Kecuali kalau kita tahu jumlah cabai yang dimasukin. Nah, baru itu bukan nominal lagi, bisa jadi masuk ke interval. Ya. Ternyata cara memperlakukan ini nih, kita masuk di awal ya. Cara memperlakukan angka yang sewenang-wenang ini membuat kita bisa memahami dunia lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita mengkonversi jadi simbol. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pernah mikir, kalau Pak, ternyata statistik itu ribet ya. Iya, kenapa ribet? Karena kita membangun sesuatu yang nggak ada. Betul nggak sih? Ya nggak? Kita membangun sesuatu nggak ada. Tadi di kelas pagi saya sharing. Andai aja kita bisa tahu, misalnya gini ya, eh, gimana ya cara mencari tahu rasa sukanya seseorang sama kita. Dilihat aja dari jumlah WA-nya dia ke kita. Wah, gitu ya. Misalkan katakanlah Aufa ini pengen tahu. Ada 5 orang yang menghubungi Aufa nih. Aufa pengen tahu apakah 5 orang yang suka menghubungi. Aufa curhat sama Afni. Afni, gimana ya cara kita mengetahui orang itu suka apa enggak sama kita? Ih, gampang kali, kata Afni tuh ya, yang sotoy gitu ya. Ih, gampang kali, Aufa coba aja cek lihat jumlah WA dia ke elo. Lo pasti tahu berapa suka dia sama elo. Oke, yuk kita breakdown datanya yuk. Yuk, Yuda ngehubungi gua sehari 2 kali. Oh gitu? Iya. Pas kapan aja? Pas bangun tidur dan sebelum tidur ya. Assalamualaikum Aufa, udah bangun belum? Sehat selalu ya, Cumungut gitu ya. Kan jijik ya jadi pengen ngegampar ya. Dan juga malam sebelum tidur, gimana hari ini Aufa? Sehat-sehat ya? Mimpi indah ya. Ih, geli amit-amit. Tapi intinya 2 kali lah ya, 2 kali. Terus kata Afni, selain Yuda siapa lagi? Ada Rehan. Nah, tulis Rehan di sini ya. Rehan berapa kali misalkan? Rehan 5 kali. Oh iya, ngapain aja? Pas kapan nge-WA-nya? Pas waktu-waktu sholat gitu ya. Orang lain mah sholat, dia mah malah nge-WA ya. Kacau. Mungkin merebut masjid ya, bagus ya soleh ya. Jadi udah sholat subuh belum? Gitu ya. Udah sholat zuhur belum? Terus kata, udahlah ngapain sih nanya sholat mulu? Aku di jama. Oh iya, jama apa? Jama takdir katanya seumur hidup. Ya nggak bisa lah. Mana ada jama takdir. Sholat seumur hidup ya. Sesat itu ya, bid'ah namanya. 5 kali. Nah,
Tuh kan, kalau kata Afri tuh gini, dilihat dari datanya, wis gitu ya, kebayang ya. Dilihat dari datanya, maka ada besar kemungkinan Raihan lebih lebih menyukai kamu dibanding Yuda. Karena Raihan lebih intens. Terus kata Ufa, tapi ada orang yang aku nggak kenal, nge-WA-in aku lebih dari 5 kali, 10 kali sehari. Siapa? Namanya ini, katakanlah Junet ya. Junet online shop, nawarin barang. Kan belum tentu suka. Kebayang sampai sini ya? Nah, ternyata statistik bisa membantu kita untuk memprediksi, menjelaskan, dan juga mengontrol perilaku kita. Kalau cuman 2 kali, 5 kali ya jangan kegeeran dulu. Emang ada gitu yang ngehubungin sekali aja bikin kegeeran? Ada, banyak banget yang nge-DM ke saya ke Filosofi Ruang Hati yang curhat, yang nge-WA sekali tapi kita langsung GR kan. Makanya saya sering ditanyain kan, sering dibilangin. Dulu kalau lagi sharing tuh, Kang tahu nggak suara bebek kayak gimana? Tahu, saya bilang gimana, wek 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 gitu ya. Suara kucing kayak gimana? Tahu, meong gitu ya. Kang tahu nggak suara buaya kayak gimana? Nggak tahu, kayak gini loh Kang. Assalamualaikum Uhti, lagi apa? Ah itu suara buaya. Itu sekali ngehubungin bisa bikin GR kan. Ternyata angka itu cuma simbol ya. Statistik itu just numbers. Yang penting itu bukan angkanya, tapi kita memperlakukan seperti apa sih angka ya. Apakah angka itu kita perlakukan bagai nominal? Nggak ada artinya, cuma label aja. Nomor punggung 7 ya. Bukan berarti 7 kali lipat lebih jago daripada yang nomor punggung 1 gitu ya. Yang nomor punggung 1 bukan berarti satu-satunya, enggak. Yang nomor punggung 2 bukan berarti dia suka mendua, bukan gitu. Ya cuman asal ngasih nomor aja gitu. Beda sama ordinal, beda sama ordinal. I love you 3000. Wes. 3000 itu lebih jelas-jelas lebih gede daripada satu karena ordinal. Makanya ketika di film itu ya, film apa sih Avenger ya, si Iron Man bilang ke istrinya si Gwyneth Paltrow itu, si Pepper itu bilang gini, anak kita bilang I love you 3000, pokoknya gede banget lah. Kalau ke lu mah paling 600 gitu. Itu skalanya apa? Skalanya ordinal. Walaupun kita nggak tahu ya di antara 1 dan 2 selisihnya sama nggak di antara 2 dengan 3 ya. Nah kalau selisihnya sama namanya interval. Teman-teman pernah nonton nggak The Fault in Our Stars ya? Kalau belum, nanti coba cari filmnya ya. Itu lumayan romantis ya. Gimana cara nulisnya tuh? The Fault in Our Stars ya. Itu film romantis ya. Terus dia pernah siapa namanya tuh? Si ceweknya tuh pidato. Ceweknya apa cowoknya ya? Eh, dari 0 ke 1 ada angka yang tak hingga. Iya nggak sih? Bener. Kalau kita ngitungnya dari 0,0000001, lanjutannya kan panjang tuh. Kebayang nggak? Dari 0 ke 1 tuh ternyata rentangnya panjang. Kita aja yang nggak nyadar, ya nggak? Dari 1 ke 2 juga rentangnya panjang. Nah kalau rentang antara 0 ke 1 sama dengan 1 ke 2, dia nominal. Udah mulai ada harganya gitu ya. Udah mulai lebih berharga daripada ordinal. Tapi ada yang paling keren lagi adalah yang namanya rasio. Ya. Rasio namanya. Rasio itu kalau punya nilai 0, maka nolnya itu mutlak. 0 itu artinya tidak ada, hampa. Ya. Buat aku, kamu udah jadi 0. Ntar dulu, nolnya nominal nggak? Kalau nominal ya nggak masalah, ya kan? Kalau nominal nggak masalah. Kamu 0 pokoknya. Oke, ordinal ya? Terus dia bilang, kamu pokoknya 0 interval. Nggak masalah kalau interval. Nggak, buat aku kamu nolnya 0 rasio. Ah, kita harus sakit hati. Berarti nolnya itu nothing. Ya, nothing. Kebayang ya, 0 kilogram berarti punya berat nggak? Nggak punya. 0 meter punya tinggi nggak? Nggak punya. Dia udah punya kualitas yang fix ya. Nah namanya disebutnya nilai mutlak. Gitu. Belajar gini doang membuat kita sebetulnya bisa memaknai dunia lebih baik lagi. Ya, aku buatmu seberapa berarti sih? Kalau pakai skala 1 sampai 10, ya 10 lah. Gitu ya. Aku buat kamu seberapa berarti sih? Ya 9. Dari berapa? Dari 100. Berarti kecil banget ya. Dari skala 1 sampai 100 cuman dikasih 9. Jadi ini cara memaknai angka ya. Dan ini pun ngaruh teman-teman ketika nanti mulai hitung-menghitung ya.
Mulai menghitung nominal nggak bisa kita jumlah. Contoh misalkan ya, contoh misalkan ya, di kelas ini ada 4 laki-laki dan 5 perempuan. Jadi jumlahnya berapa? 4 laki-laki tambah 5 perempuan, jadi jumlahnya berapa? 9. 9. Nggak bisa dijumlah. Oh ya, beda. Beda kan, laki-laki sama perempuan beda. Kecuali kita samakan penyebutnya atau samakan satuannya. Orang. Nah, kalau dikonversi jadi orang, maka jadi berapa orang? 9 orang. Kebayang ya? Nggak bisa. Makanya nanti kalau teman-teman ngisi Excel atau ngisi JASP, ngerjain di JASP, ngerjain di software Excel, di SPSS, ketika salah ngasih kode bahwa data ini data nominal atau data ordinal, bisa hancur nanti data teman-teman. Itu ya. Nah, ini harus hati-hati. Dan yang paling gemes di mata kuliah statistik tuh selalu diberikan di awal dengan persepsi bahwa statistik itu susah, ribet, dan menyulitkan, dengan dosen yang kadang-kadang ngajarnya membosankan, gitu ya. Terus tiba-tiba dilupakan selama 3 tahun, pas skripsi ketemu lagi sama ini, sama statistik. Udah ngeblank semua. Wah, makanya paling nikmat itu kalau nguji itu urusan statistik ya. Senang banget kalau udah nguji statistik itu, pasti nikmat ya. Nikmat buat ngebantainya. Itu aja bosan yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu kah sampai sejauh ini? Udah ya. Oke, alhamdulillah. Itu aja ya yang bisa disampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bulan apa ya, September atau mulai Juli kali ya kita bisa ketemu lagi ya secara offline ya. Sayang banget nih kalau kita nggak bisa ketemu langsung. Saya susah nih kalau ngajar nggak pakai gimmick ya. Tapi enak juga sih, nggak apa-apa lah. AdSense ya lumayan ya. Dan saya paling nggak mau ribet sih soalnya jadi orang ya. Pokoknya yang paling memudahkan, yang paling santai udah aja lah. Apalagi kalau ketemu lewat Zoom gini kan muak ya lama-lama ya ngeliatin muka sendiri ya. Udah, yuk, ciao ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.